إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد فيا معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Takwa itu artinya menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Bentuk takwa yang paling utama adalah mempertahankan tauhid dan juga menjaga iman. Takwa juga diwujudkan dengan meninggalkan larangan Allah. Di antaranya adalah menjaga diri dari membicarakan aib orang lain. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, sang suri tauladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita mengajarkan untuk tidak banyak mengetahui kejelekan orang lain agar kita menjadi insan yang salimus sadar, yaitu seorang pribadi yang berhati bersih. Dikatakan dalam hadis wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni ahadun min ashabi an syai'in an ahadin syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai ada dari seorang sahabatku yang menyampaikan tentang keburukan orang lain, karena sesungguhnya aku ingin bertemu dengan kalian dalam keadaan berhati bersih. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Akan tetapi hadis ini dinilai lemah atau dhaif. Meskipun begitu, pesan moral yang terkandung dalam hadis ini sangatlah relevan, yaitu hendaknya kita sebagai seorang muslim menjaga hati agar tidak tercemar oleh prasangka buruk terhadap orang lain. Kita dianjurkan untuk fokus introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan diri sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyak aib yang kita miliki, sementara mudah sekali bagi kita untuk menyadari aib orang lain. Hal ini ditegaskan dalam nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam atharnya ia mengatakan, yubsiru ahadukumul qadata fi a'yuni akhihi wa yansal jidala fi aini nafsihi.
yang artinya salah seorang dari kita mampu melihat kotoran kecil di mata saudaranya, akan tetapi lupa dengan kayu besar yang ada di matanya sendiri. Athar ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dan dalam peribahasa Indonesia kita juga mendapati sebuah peribahasa yang serupa, yaitu semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak, yang artinya kita bisa menilai sekecil apapun kesalahan orang lain, akan tetapi terhadap kesalahan kita sendiri kita seringkali tidak menyadarinya. Maka orang yang sibuk memperbaiki diri sendiri tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk membicarakan keburukan orang lain, apalagi ketika ia tidak mengetahui hakikat keadaan dari orang-orang tersebut. Hal ini sejalan dengan peringatan tentang ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain yang tidak disukainya, walaupun hal yang dikatakan itu adalah benar adanya. Diriwayatkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Faqil ya Rasulullah, afara'aita in kana fihi ma aqul? Qal in kana fihi ma taqul faqad iqtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa yang ia benci. Kemudian salah seorang dari sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana apabila yang aku katakan itu benar adanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila apa yang engkau katakan itu benar adanya, maka sungguh engkau telah berbuat ghibah, sungguh engkau telah menggunjingnya. Dan apabila perkataanmu tidak terbukti benar, maka sungguh engkau telah menuduhnya dengan tuduhan palsu. Hadis riwayat Muslim. Meskipun demikian, ada beberapa keadaan yang dimana menyebutkan aib atau kesalahan orang lain itu diperbolehkan untuk maslahat-maslahat syar'i. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan pengecualian-pengecualian tersebut dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini ia sampaikan dalam kitabnya, yaitu Riyadhus Shalihin. Yang pertama, apabila menyebutkan kesalahan orang lain dengan tujuan mengadukan kezaliman kepada pihak yang berwenang. Maka apabila menyebutkan aib orang lain atau kesalahan orang lain dengan tujuan mengadukan kezaliman, menuntut hak kepada pihak yang memiliki kuasa untuk menyukseskan atau mencegah kezaliman tersebut, maka hal tersebut adalah boleh. Dan yang kedua, meminta bantuan untuk menghentikan kemungkaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kuasanya. Apabila ia tak mampu, maka dengan lisannya, dengan cara menasehati atau dengan cara mengadukan perihal tersebut kepada orang yang bisa menghentikan kemungkaran. Wa illam yastati' fa biqalbi, apabila tidak bisa mengingkari dengan lisannya, hendaknya ia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan yang demikian itu adalah bentuk iman yang paling lemah. Kemudian yang ketiga,
apabila menyebutkan kekurangan orang lain dengan tujuan untuk meminta fatwa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hindun ketika ia mengeluhkan tentang suaminya, yaitu Abu Sufyan bin Harb, yang mana pada saat itu ia mendapati suaminya itu memiliki sifat pelit, maka Rasulullah SAW memberikan fatwa bahwasanya boleh bagi Hindun untuk mengambil dari rizki Abu Sufyan dengan kadar apa yang mencukupinya dan juga anak-anaknya. Yang keempat, apabila mengucapkan kesalahan orang lain dengan tujuan memperingatkan kaum muslimin terhadap kesalahan tersebut, maka hendaknya seorang yang memiliki pengaruh besar terhadap kaum muslimin mengingatkan kaum muslimin tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kaum muslimin dengan tujuan agar mereka bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan yang kelima, ketika kita menyebutkan kesalahan orang yang melakukan hal tersebut dengan terang-terangan, maka sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa kecuali untuk al-mujahir, yaitu orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Dan yang keenam, apabila menyebutkan kekurangan orang lain, kekurangan secara fisik misalnya, dengan tujuan sebagai bentuk deskripsi terhadap orang tersebut, yang mana deskripsi tersebut sudah dikenal oleh khalayak umum. Contoh yang dilakukan oleh para ulama adalah menyebutkan seorang ulama lain dengan kata al-a'raj, yang mana artinya pincang sebelah. Maka hal ini boleh dengan syarat kita pilih lafadz yang paling tidak menyakiti hati orang tersebut, dan dengan syarat apabila tidak mungkin deskripsi orang tersebut kecuali dengan menyebutkan kekurangannya. Namun pengecualian-pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk bebas berbicara hal buruk tentang orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari banyak berprasangka, karena sungguh sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah kalian suka apabila ia memakan bangkai saudaranya dalam keadaan mati? Fakarihtumu, maka kalian akan merasa jijik. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Peringatan keras soal ghibah juga disebutkan jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqult man haula'i ya Jibril qal haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Yang artinya, tatkala aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki cakar-cakar dari tembaga. Mereka sedang mencakar wajah-wajah mereka dan juga dada-dada mereka. Maka aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia yang lain. Dan juga merekalah yang menghardik, menindas, melukai harga diri orang lain. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih
wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumi liqa'i. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika dosa gibah sangatlah demikian besar, maka berikut adalah kiat-kiat agar kita dapat terhindar dari gibah, terutama saat kita berada dalam suatu perkumpulan yang sering ditemukan gibah di dalamnya. Yang pertama, hendaklah kita tetap mengingatkan dengan baik. Kita ingatkan akan dosa gibah. Kita ingatkan akan betapa pedihnya azab tentang orang yang suka menggibah. Yang kedua, ubahlah topik pembicaraan. Maka apabila sudah ada tanda-tanda dari perkumpulan yang kita singgahi, tanda-tanda kemunculan gibah, maka alihkan pembicaraan mereka agar mereka tidak terjerumus dalam gibah. Yang ketiga, apabila gibah telah terjadi, maka hindarilah memberikan respon, karena absennya respon dari diri kita adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap gibah tersebut. Diamnya kita terhadap gibah adalah bentuk penolakan kita terhadap gibah tersebut. Yang keempat, hindari bergabung apabila memang tidak mampu menahan gibah. Apabila kita tahu kadar diri kita masing-masing bahwasanya kita tidak bisa selamat dari gibah apabila gibah itu terjadi, maka kurang-kurangilah bergabung dalam perkumpulan yang disinyalir bisa menjerumuskan diri kita kepada gibah. Yang kelima, ingatkan diri sendiri akan bahaya gibah. Tumbuhkan takwa dan iman kita kepada Allah. Dan yang keenam, jika mungkin ajaklah mereka untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, hendaknya kita sebagai seorang muslim berdoa agar dijauhkan dari gibah. Maka fokus utama bagi seorang mukmin muslim sejati adalah untuk memperbaiki dirinya sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dan lisan kita dari prasangka buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari gibah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bikum ayyuhal muslimun min jinnihi wa insihi wa qalla aza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammiril kafarata wal musyrikin wa a'in ibadakal muwahhidin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma taf'alun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم